Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Hilda Bernika Ipada dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan berbagi tutorial mengenai tentang digitasi pada peta. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan untuk mendigitasi peta di Kabupaten Banyuwangi. Kita ambil Kecamatan Kabat. Langsung saja kita klik katalog. Jika katalognya belum ada di bagian sini, kita bisa klik Windows di bagian katalog. Oke saja, langsung kita drag petanya di layar. Lalu langsung saja kita klik add this map. Kita pilih yang bagian imagery. Kalau semua belum muncul di add my best map mini belum muncul, itu pastikan di bagian segitiga bawah ini itu yang bagian kayak bola dunia itu harus tidak ada silangnya. Kalau ada tanda silangnya itu berarti itu belum tersambung. Kalau semua tidak ada silangnya, itu sudah tersambung dengan terkoneksi dengan internet. Oke saja, kalau imagery ini adalah bagian citranya. Lalu kalau yang bagian street ini tidak ada persir rumahnya, tidak ada jaringan jalannya yang berupa sungai, jalan atau dimensinya itu tidak ada. Kita klik yang bagian imagery, lalu kita add. Kita tunggu dulu. Nanti kalau sudah terkoneksi akan muncul di bagian table of contents ini. Di sini kan ada base map-nya ya, bagian sini. Terus ada world imagery. Ini termasuk citra satelit dunia. Lalu kita ganti warnanya bagian holo. Kenapa kok diganti holo? Ini maksudnya hanya warna tepinya saja yang kelihatan. Yang bagian tengahnya itu tidak ada. Kita klik holo, kita ganti ketebalan pembatasannya. Mungkin ini cukup. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya. Lalu kita coba di zoom. Kita zoom ya. Kita zoom. Buat digitasi peta, digitasi rumah, jalan, atau titik tertentu. Kita zoom. Kalau sudah muncul seperti ini, biasanya itu pembatas itu kayak kurang pas, kayak apa itu batas-batasnya itu di batas administrasinya itu ditentukan oleh batas fisik. Batas fisiknya itu berupa bisa sungai seperti itu. Tapi jika terjadi seperti pergeseran, itu karena perbedaan antara penentuan titik kunci koordinat antara SHP dan citra satelitnya. Tapi tidak masalah ya, itu nantinya adanya koreksi juga. Lalu kita akan membuat save file. Save file yang ini berisi kayak atau terkait dengan data spasial. Langsung saja. Data spasial ini yang dibuat itu ini berupa data vektor ya teman-teman. Data vektor itu ada 3. Yang pertama adalah point, yang kedua polyline, yang ketiga adalah polygon. Dan mempunyai
fungsinya masing-masing. Kalau kita ingin menunjukkan lokasi saja itu hanya menggunakan poin, misal seperti warnet, seperti SPBU, kampus, resto, itu hanya menunjukkan lokasi saja, itu kita bisa menggunakan poin. Lalu kalau seumpama kita ingin mengetahui lokasi panjang, misalnya panjang jalan, panjang sungai, itu kita menggunakan polyline. Jadi cuma bisa mengukur panjang dan juga letak lokasi koordinatnya. Namun jika kalian ingin mengukur koordinat panjang, lalu juga menghitung luasnya, kita akan menggunakan data yang berupa poligon. Jadi berbeda-beda ya fungsinya antara poin, polyline, sama poligon itu. Terus kita ini adalah cara membuat data spasial. Pastikan kita sudah mempunyai data-datanya seperti ini. Kita ambil yang bagian Kecamatan Kabat yang berada pada Kabupaten Banyuwangi. Lalu kita pilih new, lalu kita klik save file, kita klik, akan muncul seperti kita beri nama jalan ya. Kita digitasi jalan dulu, pastikan jalan tadi masuk di bagian polyline ya teman-teman. Kita klik polyline, kita klik edit, lalu kita klik bagian projected. Kita menggunakan projected ya teman-teman. Kalau geographic ini dia tuh bentuknya seperti derajat kayak gitu. Lalu kita klik bagian UTM, klik. Mengapa kita memilih UTM? Karena kita bisa menghitung satuan baik luas atau panjang dengan satuan meter. Lalu kita klik bagian WGS 1984, akan muncul ini. Kenapa kita menggunakan WGS 1984? Karena standar yang digunakan hampir di seluruh dunia itu WGS 1984 ini. Lalu di sini ada Northern dan Southern. Ini terletak di sebelah North atau South di Katulistiwa. Kabupaten Banyuwangi kan terletak di Southern Katulistiwa. Jadi kita klik bagian South. Lalu kita cari berapa dia di bagian Katulistiwa. Ya bagian nomor 49. Lalu kita klik OK. Akan muncul pop up seperti ini di bagian sini. Lalu kita OK. Oh sebentar, ini namanya ada yang sama. Jadi kita rename dulu. Lalu kita OK. Bentar. Oh kita ulangi dulu. Kita delete yang bagian ini. Kita ulangi lagi, new, save file. Ini jangan sampai sama ya. Kalau ada yang sama kita polyline, edit, project. Lalu ke UTM, bagian WGS 1984, cari yang bagian 49. Bagian, lalu klik OK. Nah di sini ya, lalu kita OK. Akan muncul di bagian table of contents di sini letaknya. Lalu kita klik editor. Jika belum ada di sini, kita bisa klik kanan di bagian yang kosong, lalu cari editor. Nah akan muncul di sebelah sini. Lalu kita klik editor. Kalau kita memilih start editing, kita akan melakukan editing. Langsung saja ya. Kita start editing, bagian Kabat, lalu kita continue. Kita klik create picture. Di sini akan muncul
kita klik jalan, dilihat construction toolsnya ini, pastikan dia benar-benar menggunakan polyline ini, bagian line. Kalau memilih rectangle ini, itu yang dihitung hanya kelilingnya ya. Lalu kita langsung praktekkan. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah ini, kita langsung klik kanan, jangan di double klik ya. Klik kanan langsung finish CAD. Nah, akan muncul warna seperti ini. Jadi ini sudah terkoneksi, terseleksi kayak gitu ya. Jika tidak terlihat atau warna dari ini jalannya, dikitasi jalannya nggak kelihatan, kita bisa ganti warnanya di sini. Mungkin merah ya biar terlihat. Nah, kalau sudah ini kita cek. Kalau sudah kita melakukan editing, kita bisa save dulu, lalu klik stop editing. Nah, kalau seperti itu, lalu kita cek di bagian open attribute. Nah, di sini akan ada muncul ID di bagian sini, ID-nya. Lalu kita mau bikin lagi, itu tinggal klik editor atau start editing lagi. Kita continue, jalan, lalu line. Kita langsung bisa langsung digitasi seperti ini. Kita finish CAD. Nanti kalau seumpama kalian ingin digitasi gini, melanjutkan gini, lalu salah seperti ini, kita bisa klik Ctrl Z. Nah, Ctrl Z ya. Kalau seumpama kita mau kayak undo, gak jadi mesket. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat langsung di open attribute table. Nih, jadi ini ada muncul seperti ID baru di sini bagiannya. Lalu kalau sudah, kita editor, kita save, lalu kita stop. Nah, seperti ini. Lalu jika kalian ingin menambahkan, bisa lanjut, bisa klik bagian snapping. Ini juga bisa bagian snapping, ini kita aktifkan. Nanti biar jika kayak butuh ingin menggambar, menunjukkan kursor kita ke bagian titik-titik yang akan kita digitasi tadi. Lalu jika sudah, kita ingin ngedit lagi bagian, contohnya bagian seperti SPBU atau Resto gitu ya. Langsung seperti kayak tadi, kita klik new, save file, lalu kita tulis contohnya kampus air Langgar, atau bisa seperti kayak tempat puskesmas, itu juga bisa. Kalau kita ingin hanya cuman titik lokasinya, kita menggunakan poin tadi yang kita jelaskan tadi di awal. Kita langsung edit, langsung project, sama ya caranya seperti tadi kita membuat yang di awal, yang bagian polyline tadi, yang bagian jalan. Sort 49, lalu kita oke. Pastikan ini benar ya, kita pakai poin. Kalau sudah, kita klik oke, akan muncul di bagian layer, di bagian table of contents ini, di bagian sini.
Kalau kita mau memulai editing, kita klik editor, start editing, atau kita langsung start editing bagian Puskesmas, itu kita oke juga bisa. Ini Puskesmas, kita klik, pastikan di bagian construction toolsnya ini benar poin ya. Lalu kita anggap saja bagian Puskesmasnya itu bagian sini contohnya, lalu ada daerah sini, lalu ada daerah sini. Nah, kalau sudah ini kita jangan double klik, namun klik kanan. Bentar. Sebentar. Kalau sudah selesai titik, kalau sudah, kita editor atau kita ganti dulu ininya kalau tidak kelihatan. Kita titik-titik banyak ya, biar tahu. Sudah, kita save. Lalu stop editing. Kalau tidak mau di save, kita klik no ya. Itu bisa. Kita ulangi jika kita ingin bagian peniti tadi. Start editing. Oh, kapan aja. Puskesmas. Lalu klik ini bagian. Sebentar. Kita ulangi lagi, kita remove. Kita ulangi, new, save file, lalu klik atau ganti SPBU, point, edit, project, UTM, PGS, sort, lalu bagian nomor 49. Lalu kalau sudah, klik OK. Nanti akan muncul di bagian table of contents. Di sini ya akan muncul juga. Lalu kita start editing langsung. Nah, bagian kabar kita continue, kita klik. Nah, pastikan ini poin. Lalu kita klik ini 1, 2. Di bagian sini. Kalau sudah, kita klik save edit. Kita ingin diganti juga bisa. Seketika. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau sudah, kita stop editing. Nah, akan muncul seperti ini. Ini contoh dari bagian poin. Lalu kita bisa menggunakan contoh persil rumah ya. Kita start editing lagi. Sebentar, sebelum kita start editing, kita harus membuat save filenya dulu. Sini, new, save file, kita klik rumah. Pastikan kita memilih poligon karena kita akan mempersil
rumahnya itu, karena ada luas, panjang, dan dimensi. UTM, lalu 1984 bagian ini 1984 9, lalu klik OK. Pastikan benar ya. Kalau udah benar-benar muncul di pop up ini, kita klik OK. Nah, akan muncul di sebelah sini bagian rumah. Kalau kita ingin praktek langsung saja bisa. Oh bentar, kita stop editing aja. Jadi belum di stop. Kita start, klik continue. Kita create feature, klik bagian rumah. Pastikan poligon ya. Lalu langsung saja kita bikin. Nah, kalau sudah buat ini, kita jangan double klik ya, tapi klik kanan, lalu klik finish cap. Lalu jika kurang estetik atau ada yang plenceng-plenceng, itu bisa dibenarkan dengan cara klik kanan. Sebentar. Nanti kita klik bagian editing. Ini juga bisa untuk editing bagian ininya. Di bagian editing juga bisa nih, edit. Kalau jika ingin mengedit ya, anggap saja ini sudah pas. Lalu kita ingin warna ganti juga bisa, holo, biar mengetahui itu pas atau tidaknya. Bisa pakai holo. Kita klik. Nah, kalau kurang jelas, biar kita jangan lupa kalau sudah itu di save. Tapi kita ubah dulu. Paling enggak itu warnanya ya. Lalu kita klik save, lalu kita stop editing. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau kita mau bikin digitasi rumah lagi, kita bisa langsung saja start editing, lalu continue bagian rumah, kita klik polygon, langsung saja bersih rumahnya. Kita cari bagiannya, langsung kita nah seperti ini. Caranya sama seperti tadi. Kalau ingin delete bisa klik Ctrl delete atau Ctrl Z yang tadi saya kasih tahu tadi. Kalau sudah, kita finish cat seperti ini. Lalu kita, kalau sudah, atau kita mau lagi bagian rumahnya sini juga bisa. Nah, kalau sudah kita finish sketch, jangan lupa di save. Percuma kalau kita membuat banyak-banyak langsung di stop, itu rugi banget. Harus kita klik save dulu, baru kita stop. Kalau kita nggak mau, apakah Anda yakin untuk menyimpan editan ini? Kalau tidak ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi no aja, akan hilang kayak gini. Kalau ingin di save ya langsung di save kalau yakin. Itu sampai sini tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.